Nah, dari mana sih sumber dana yang didapat oleh bank devisa? Ketika terjadi transaksi perdagangan ekspor luar negeri, baik dari hasil penjualan barang maupun penawaran jasanya, itu mereka dapat komisi. Selain itu, uangnya kan disimpan di bank. Hasil penanaman modal di luar negeri, itu ternyata uangnya kan dari hasil bisnisnya disimpan di bank. Pendapatan atau gaji tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu uangnya juga kan disimpan di bank. Pariwisata, orang jalan-jalan, turis, ya itu kan ntar tuker duit, ambil duit, ya numpang ATM lokal, itu kan uangnya ambil dan simpan di bank. Serta pinjaman luar negeri yang mau disalurkan di Indonesia, uangnya kan disimpan di bank. Yuk teman-teman, sebenarnya bank untungnya dari mana sih? Nah, yang paling utama begini, ya anggaplah ada 1.000 orang, masing-masing taruh duit 1 juta di bank. 1.000 kali 1 juta berapa? 1 miliar. Ya, apakah mereka taruh duit 1 juta berupa penghasilan gaji dia setiap saat diambil? Enggak. Banyak yang uangnya disimpan di bank. Disimpan. Anggaplah yang keluar masuk cuma 70%, 30% mengendap. Nah, yang 30% mengendap ini oleh bank dipinjamkan ke orang lain. Dipinjamkan dalam bentuk kredit. Selisih bunga antara yang cuma 2-3% kalau orang nyimpan di bank, deposito bisa 6-7%. Dengan kredit dia keluar 12 bahkan sampai 20-25%. Itu kan besar ya. Nah, itu keuntungan bank, selisih bunga. Itu satu. Yang kedua, jasa. Pak, tolong transfer ini, ada biaya transfer ya Pak. Pak, mau bayar ini, ada biaya transaksi ya Pak. Kita belanja di e-commerce aja kan juga gitu, ada biaya layanan ya Pak. Itu namanya fee base. Ini dapat oleh si bank. Nah, bank devisa mendapatkan devisa-devisa juga. Sehingga dia bisa beroperasi lebih mantap lagi. Ya, nah salah satu transaksi yang paling utama dari sebuah bank devisa adalah transaksi ekspor-impor bank antar negara. Biasanya dimulai dengan pertama pihak pengimpor memberikan pengajuan permohonan pada bank pembuka letter of credit atau LC sebelum akhirnya melakukan transaksi dengan pengekspor. Yang kedua, selanjutnya bank membuka letter of credit ya pada LC di negara pengekspor. Yang ketiga, kemudian advising bank di negara pengekspor akan meneruskan letter of credit ini kepada pihak yang akan mengekspor. Jadi kalau perusahaan yang di negara itu akan mengekspor dikasih tahu oleh banknya, ini udah ada yang buka LC, LC-nya udah saya terima, jadi kamu udah boleh ngekspor. Nanti kalau mau ngekspor, duit ini dicairkan. Ya, LC tadi. Yang keempat, pihak pengekspor menyiapkan dan mengirimkan barang yang akan dikirim nantinya. Kenapa? Karena udah ada jaminan. Nanti kalau udah sampai ke sana dibayar, udah ada nih. Terakhir adalah penerimaan dokumen pengiriman. Begitu dokumen pengiriman sudah diterima, pihak pengekspor bilang, barangnya udah saya kirim, nih dokumennya. Maka pihak bank bilang, kalau gitu dana LC tadi akan saya cairkan dan dana pembayaran akan diteruskan kepada pengekspor. Jasa-jasa ini akan memberikan pendapatan buat bank dan membuat bank megang uang cashnya. Sehingga uang cash di bank jadi nambah. Ya, dan itu yang bisa digunakan untuk banyak kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas bank digital pada video setelah ini.